Selamat datang di channel kita yang membahas soal strategi pembangunan. Di edisi perdana ini, kita akan mengupas sebuah pertanyaan penting. Apakah Indonesia sebenarnya memiliki strategi pembangunan yang jelas dan komprehensif? Pertanyaan ini sangat penting sekali. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita luruskan dulu perbedaan antara rencana dan strategi. Banyak orang seringkali mencampur adukan dua hal yang berbeda ini. Kedua istilah itu sering tertukar-tukar. Tetapi sesungguhnya kedua hal itu sangat berbeda, meskipun dalam prakteknya nanti akan saling melengkapi. Sebagai contoh begini, bayangkan kita sedang akan membuat kue dalam lebaran mendatang. Sebuah rencana bisa kita ibaratkan sebagai resep untuk membuat kue. Jadi di sana itu ada rincian tentang bahan-bahan yang diperlukan, kemudian bagaimana memasaknya, berapa jumlah yang dibutuhkan untuk setiap bahan, berapa suhu yang diperlukan untuk memasaknya, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Sedangkan sebuah strategi itu seperti kita sedang memutuskan kue apa yang kita akan buat. Berdasarkan apa yang kita punya, bahan-bahan yang mungkin kita adakan, kemudian mungkin kendala kesehatan yang ada, sehingga pilihan bahan yang lebih sehat misalnya yang akan kita buat. Jadi, sebuah rencana seperti sebuah resep. Sedangkan sebuah strategi itu seperti kita memilih kue apa yang mau kita buat. Apakah itu kue yang sehat atau kue lapis legit yang sangat enak, tetapi tentu saja sangat terlalu manis. Rencana menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara strategi itu ibarat peta, memberikan arah dan panduan untuk mencapai tujuan dengan melihat gambaran besarnya. Keduanya saling melengkapi, namun berbeda fokus dan cakupannya. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi kita. Apakah kita memiliki strategi? Indonesia memang memiliki berbagai dokumen perencanaan. Ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, RPJPN. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMN. Hingga visi Indonesia Emas 2045. Namun, apakah itu bisa kita sebut strategi? Sayangnya belum. Dengan definisi tadi, dan juga yang akan kita bahas, itu belum menjadi sebuah rumusan yang bisa kita sebut sebagai strategi. Belum cukup. Ada kondisi di mana rencana-rencana pembangunan di Indonesia itu seringkali kurang terintegrasi. Kemudian tidak memperhatikan keunikan tantangan di daerah. Kemudian juga kurang dijadikan acuan utama dalam perumusan kebijakan. Kita melihat dalam beberapa tahun terakhir, tiba-tiba saja ada kebijakan yang begitu fundamental yang diputuskan di saat-saat akhir. Yang itu tidak jelas bangunan konstruksinya. Dalam perencanaan, juga tentu saja karena tidak ada strategi, hubungannya dengan tujuan bernegara ini apa? Gitu. Kemudian, yang menjadi akibat adalah pembangunan jadi tidak efektif dan tidak merata. Selain itu, kita juga melihat berbagai tantangan global yang membutuhkan
action kita untuk mengantisipasinya. Misalnya perubahan iklim, adanya revolusi industri, adanya disrupsi teknologi, digitalisasi, proses bisnis, dan lain sebagainya. Strategi pembangunan kita harus cukup adaptif dan visioner untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, kita juga harus mengaitkan strategi pembangunan kita dengan visi misi negara ini, sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Setidaknya ada 4 misi yang kita punya di negara ini. Di antaranya misalnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana strategi kita untuk memajukan kesejahteraan umum? Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa definisi cerdas? Apa cakupan cerdas yang kita inginkan dengan misi tersebut? Kita juga perlu strategi yang visioner, yang mempertimbangkan keragaman budaya dan perkembangan dunia ke depan. Bagaimana tantangan global, bagaimana tantangan posisi geografis atau geopolitik yang dihadapi Indonesia. Kemudian juga yang harus kita pertimbangkan juga adalah peluang-peluang yang kita miliki. Kita punya bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Bagaimana memanfaatkan peluang sumber daya alam dan juga posisi geopolitik Indonesia yang sangat-sangat strategis. Tentunya, merumuskan strategi yang komprehensif, yang robust, itu bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kajian, kolaborasi sektoral, dan keterlibatan aktif dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat luas. Namun dengan komitmen dan kerja keras, insya Allah kita bisa mewujudkan strategi pembangunan Indonesia yang komprehensif itu. Nah, untuk lebih jelas, mari kita coba lihat perbandingan tabel berikut ini, di mana kita di sini membandingkan antara apa rencana dan apa itu strategi. Dari sisi fokus, strategi itu berorientasi pada tujuan. Sedangkan rencana itu berorientasi pada tindakan. Tadi, resep kue itu orientasinya adalah bagaimana membuat kue. Tapi strategi itu kita mau memasak kue apa yang sesuai dengan kondisi kita, yang sesuai dengan bahan yang ada. Kemudian secara rincian, rencana itu punya langkah demi langkah yang terperinci, sedangkan di dalam strategi cukup ada gambaran besar saja. Secara fleksibilitas, rencana itu kurang bisa beradaptasi. Perlu revisi jika ada perubahan, sedangkan strategi itu punya adaptability terhadap situasi yang berubah. Secara jangka waktu, rencana itu lebih pendek. Misalnya 6 bulan, 1 tahun. Sedangkan strategi itu biasanya berjangka panjang. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun. Secara komponen penyusunnya, rencana itu terdiri atas tugas, nanti itu jadwal, sumber daya yang diperlukan, berapa anggaran yang diperlukan. Sedangkan komponen di dalam strategi biasanya mencakup analisis competitiveness, bagaimana positioning yang akan kita bangun, kemudian apa diferensiasi dari strategi yang kita lakukan. Jadi, sekali lagi kita akan mengacu kepada analogi di mana rencana itu sebuah resep, sedangkan strategi itu sebuah peta.
Sekarang pesan yang penting, yang lebih penting adalah apa sebetulnya yang akan terjadi, apa kerugian yang akan kita alami jika kita tidak punya strategi yang komprehensif. Jika kita tidak punya strategi pembangunan yang didasarkan pada analisis yang mendalam, apa kerugian yang akan terjadi? Paling tidak ada 5 kerugian yang akan kita alami jika tidak punya strategi. Yang pertama adalah ketidakjelasan arah dan prioritas. Itu yang paling utama. Tanpa strategi, negara tidak bisa mewujudkan tujuan tertentu yang diarahkan oleh misi negara itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiadaan strategi itu membuat kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Tanpa strategi yang jelas, tantangan dan peluang itu kita atasi secara ad hoc begitu mereka datang. Kita sudah selesai mengatasi tantangan pandemi, kemudian di depan mata itu ada tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan krisis energi global. Kemudian peluang. Bonus demografi itu peluang yang tidak akan kembali. Dan puncaknya itu nanti di tahun 2030. Jika kita tidak memanfaatkan peluang dengan cara yang terbaik untuk memanfaatkan bonus demografi itu, maka sesungguhnya kita mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian terjadi revolusi industri. Sejak beberapa dekade terakhir kita mengalami deindustrialisasi. Peran industri kita terus menurun dibandingkan dengan total perekonomian. Kita harus melakukan reindustrialisasi. Di samping itu, tantangan industri 4.0, kemudian mungkin 5.0 sudah di depan mata. Terjadi disrupsi dalam teknologi dan lain sebagainya. Cara kita memesan makanan, cara kita melakukan transaksi keuangan sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan 10 tahun lalu misalnya. Kemudian seperti dalam perdebatan calon presiden dan wakil presiden terakhir, perkembangan ekonomi syariah di mana posisi Indonesia makin terus menguat, itu juga menjadi peluang untuk kita manfaatkan. Jangan sampai bangkitnya generasi muda muslim dalam jumlah yang sangat besar, menurut satu studi mengatakan ada 100 juta kalangan menengah muslim di negeri ini yang punya daya beli yang tinggi. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan kebangkitan ekonomi syariah ini, maka negara lain akan memanfaatkannya lebih duluan. Misalnya, bagaimana Jepang dan Korea sudah membuat strategi untuk mengembangkan pariwisata halal misalnya. Ini yang harus kita tangkap sebagai peluang. Kemudian, kurangnya kemampuan menangkap peluang itu membuat kita menjadi lemah dalam perencanaan. Kemudian menjadi lemah dalam koordinasi antar lembaga. Kemudian kita kurang bisa memanfaatkan pengetahuan dari sumber daya kita yang luar biasa. Manusia Indonesia yang pintar itu kemudian lebih betah untuk menjadi ekspatriat di luar negeri dibandingkan dengan kembali ke tanah air dan memberikan kontribusinya. Karena mereka juga tidak tahu ini pengetahuan saya nanti dipakainya di mana. Di
Indonesia. Mereka lebih suka jadi diaspora gitu ya. Yang ketiga, kerugian yang ketiga adalah pengambilan keputusan tanpa strategi yang baik itu menjadi tidak efektif. Kalau kita tidak punya tujuan, maka apapun yang kita capai, yang ingin kita gapai, itu menjadi tidak masalah. Kemudian yang jadi persoalan adalah bagaimana mengukur efektivitasnya. Kita seperti berputar-putar dalam perdebatan yang seperti tidak ada ujungnya. Masing-masing dengan argumentasi masing-masing. Karena tidak ada tolok ukur bagaimana strategi pembangunan ini akan menuju kemana targetnya, kemudian apa pencapaian yang bisa disampaikan. Kerugian yang keempat itu adalah ketidakstabilan dan ketidakpercayaan. Kita tahu bahwa gejolak politik di negeri ini, terutama dalam pengambilan keputusan, hal-hal yang strategis, itu karena tidak didasari dengan strategi yang jelas, yang timbul adalah ketidakstabilan dan ketidakpercayaan. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah keterpurukan dan kemunduran. Kita sangat memahami bahwa ada hal-hal yang ternyata mengalami kemunduran di negeri ini. Misalnya katakanlah pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi negeri ini dibandingkan dengan 1 dekade yang lalu itu sudah menurun. Kemudian tingkat kejahatan korupsi khususnya di kalangan pejabat daerah, mulai dari bupati, gubernur, kemudian menteri, bahkan itu masih terus tinggi. Yang terakhir misalnya korupsi BTS yang melibatkan dana triliunan yang besar, melibatkan menteri dan juga banyak pejabat lain, ya kan? Kemudian dari sisi persentase penduduk miskin misalnya, saat ini masih ada hampir 26 juta penduduk miskin di Indonesia, bahkan dengan standar yang masih rendah. Apalagi lagi kalau kita pakai standar yang seharusnya bagi negara menengah seperti Indonesia. Gini rasio Indonesia juga sedikit menurun. Kemudian banyak sekali ketimpangan. Ketimpangan misalnya soal antar daerah, ketimpangan antara miskin dan kaya, ketimpangan antara desa dan kota, kemudian pasar tenaga kerja yang juga masih sangat dibutuhkan. Sehingga kemudian angka pengangguran juga tidak banyak bergeser. Kemudian di samping itu, tanpa strategi yang komprehensif, kita selalu saja tidak siap untuk menghadapi goncangan. Terutama di negeri cincin api di mana bencana itu menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang sering terjadi dan seharusnya itu bisa diantisipasi lebih baik. Nah, karenanya kalau kita memang belum punya strategi yang komprehensif tentang pembangunan kita, seharusnya secara bersama-sama pemerintahan ini dan juga yang akan datang itu mencoba untuk merumuskan sebuah strategi nasional yang bukan sekedar rencana tadi. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang dengan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih dan tetap semangat untuk membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.